Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dering salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita kembali lanjutkan zikir kita ya dengan membaca sirah nabawiyah. Karena kalau kita merujuk kepada Al-Quran, zikir itu tidak hanya menyebut nama Allah atau tidak hanya membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama lain az-zikru. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan az-zikra kepada Muhammad, dan kamilah yang menjaga keberlangsungan az-zikra itu untuk terus dibaca. Jadi membaca Al-Quran adalah zikir, menyebut-nyebut nama Allah adalah zikir, dan juga membaca sejarah atau sirah perjuangan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga zikir. Maka oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran menyebut wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutlah, ingatlah oleh kalian cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang sangat jujur. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah kalian, zikirlah kalian terhadap sejarah perjuangan hidupnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Innahu kana sadiqal wa'di, orangnya sangat menepati janji, wa kana rasulan nabiyya, beliau juga seorang rasul dan seorang nabinya Allah, dan ayat-ayat yang lain yang cukup banyak tentang hal itu. Jadi pertemuan kita malam ini sekaligus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara wasilah sirah nabawiyah, sirah penghulu alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kembali kita akan baca pada malam ini kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala anhu. Sebenarnya kita masih akan membaca tentang malabisuhu Rasulullah, faslun fi malabisihi Rasulullah. Fasal pembahasan tentang pakaian-pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Tapi berhubung pembahasannya masih seputaran apa yang telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, maka untuk efisiensi menghemat waktu, kita loncat ke dalam fasal pembahasan berikutnya. Faslun, fasal pembahasan berikutnya ini tentang profil makanan yang dimakan oleh Rasulullah ya. Jadi bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana sikap Rasulullah menghadapi makanan, bagaimana respon Rasulullah jika makanan itu disukai, atau juga bagaimana respon Rasulullah jika makanan itu tidak disukai. Nah, ini fasalnya akan kita bahas insyaallah mulai malam ini dan malam seterusnya. Syekh atau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi membuka pembahasan ini dengan menulis wa kadzalika kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu fit ta'am. Begitu juga kebiasaannya atau tradisinya atau profil atau biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hal berkaitan dengan makanan yang beliau makan. Bagaimana sikap Rasulullah? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi membuka pembahasan ini dengan berkata, la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafkudan. Nabi Muhammad, sikap beliau terhadap makanan, la yaruddu mawjudan, tidak pernah menolak makanan yang disajikan kepada beliau. Ya, bahasa Aceh hana menyakni, ya, apa yang ada itu yang dimakan, tidak banyak nuntut. Itu salah satu kebiasaannya Rasulullah. Maka para istri Rasulullah, Bapak Ibu, diceritakan di dalam kitab hadis, tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan makanan yang mereka sajikan kepada Rasulullah. Itu disebut sendiri oleh Sayyidah Aisyah sebagaimana riwayat yang bisa kita temukan ceritanya di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun qat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang disajikan kepada beliau sama sekali. Tidak pernah. Nyobakan kupi bedhat kurang boh saka. Tidak pernah itu, kita yang gitu, Pak. Jadi kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di meja makan, jangan hanya korma, Pak, jangan hanya madu. Kesan masyarakat kita kan kalau sudah makannya makan sunnah itu makan korma, makan madu, yang manis-manis, ya, nasi biryani, yang enak-enaknya saja. Padahal bukan itu yang paling utama, tapi sikap kita dalam merespon makanan itu sunnah. Dan itu prinsip yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, la yaruddu mawjudan, tidak pernah menolak makanan yang disajikan, yang dihidangkan kepada beliau, meskipun kadang-kadang makanan itu tidak terlalu digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap mengkonsumsi. Dan seandainya Rasulullah tidak doyan sama makanan itu, memang diceritakan dalam beberapa hadis, ada makanan tertentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak doyan, tidak dikomentari, dibiarkan saja. Ya, jadi disebut di dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'amun qat. Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan seumur hidupnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ishtahahu akalahu, jika makanan itu disenangi oleh Nabi, dia makan. Ya. Wa in karihahu tarakahu, jika Nabi Muhammad kurang doyan sama makanan itu, ya tidak disentuh, tapi tidak pernah dikomentari sama Rasul. Nah ini dia, jadi salah satu sunnahnya Nabi Muhammad, tidak senang mengomentari terhadap makanan yang dia konsumsi. Kalau senang makan, kalau nggak senang dibiarkan, makanan itu tidak disentuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip yang pertama yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam menghadapi makanan itulah yaruddu mawjudan, jangan pernah tolak ya makanan yang disajikan kepada kita. Wala yatakallafu mafkudan, jangan mikir yang tidak ada di meja makan. Jadi kalau yang disajikan kita makannya sambil menggerutu, ingatnya kepada apa yang tidak ada di meja makan. Yang ada jadi tidak enak, yang tidak ada belum tentu kita bisa cicipi. Nah, itu jelas itu, Pak. Itu sudah pasti. Kalau kita menggerutu, ngomel terhadap makanan yang sudah disajikan oleh keluarga kita, oleh istri kita, atau sebaliknya oleh istri atau oleh suami yang istrinya sibuk kerja, kan ada sebagian suami yang menyiapkan makanan. Ya, kemudian kita ngomel sama makanan itu. Yang pasti makanan yang ada di hadapan kita jadi tidak enak. Kemudian makanan yang kita inginkan itu belum pasti kita cicipi. Ya, itu kalau dalam ilmu tasawuf dikaitkan dengan konsep ikhlas, Pak. Jadi ikhlas itu tidak hanya ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan kita. Ikhlas dengan keadaan apapun yang kita hadapi, bukan hanya itu konsep ikhlas. Tapi juga ikhlas dengan apa yang ada di hadapan kita. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah adanya telur dengan nasi putih, makan pakai garam, pakai sirah atau pakai garam, pakai minyak, ya. Kemudian kita mikirnya nasi goreng,
nasi goreng sudah pasti nggak dapat. Ya telur dengan nasi putih nggak enak. Tapi kalau apa yang ada disyukuri sambil berharap moga-moga malam besok ada nasi goreng. Nah, itu namanya ikhlas. Ikhlas itu tidak mendua saat kita bersama satu pekerjaan, itu ikhlas. Jadi kalau kita sedang bersama dengan nasi putih dan telur asin, ya ikhlaskan saja itu makanan kita. Ya sambil berharap besok nasi goreng. Makan hari itu jadi enak, insya Allah pada pertemuan yang akan datang makannya lebih enak. Kalau kita sedang sholat Bapak Ibu mikir selain daripada Allah, itu tidak ikhlas sholatnya. Berarti menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita. Padahal makna ayat pertama dari surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, katakan dia itu esa. Makna esa itu tidak mendua ya. Jadi jangan pernah mendua pada saat kita sedang melakukan satu pekerjaan. Atau dalam dunia kerja namanya fokus. Ikhlas itu fokus, Pak. Jadi kalau kita sedang kerja di kantor, jangan mikir pekerjaan di luar kantor. Jangan nyambi sambil bekerja. Jangan nyambi sambil sholat. Jangan nyambi sambil makan makanan dengan memikir makanan yang lain. Itu prinsip teladan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafkudan. Beliau tidak pernah menolak makanan apapun yang ada di meja makan beliau. Wa la yatakallafu mafkudan, dan beliau juga tidak pernah memikirkan ya makanan yang tidak ada di hidangan makanan beliau. Fama qurriba ilaihi syai'un minat thayyibati illa akalahu. Tidak ada satupun jenis makanan yang didekatkan kepada beliau minat thayyibat, asal makanan itu baik, sehat untuk dikonsumsi, selain halal secara hukum. Tidak terbayang kita, Pak, yang namanya Nabi itu makan makanan yang haram. Tidak terbayang itu, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh makanan yang diharamkan sama Allah. Maka ini hanya disebut minat thayyibat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menjaga status hukum dari satu makanan namanya halal, juga diperhatikan makanan itu berdampak baik enggak untuk diri beliau. Thayyiban itu namanya ya. Maka dalam Al-Qur'an ada ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kita makan itu harus lihat dua ini, Pak. Hei manusia, ya ayuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa makanan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, halalan secara hukum, wa thayyibah secara fungsi ya. Jadi secara hukum halal, tapi fungsinya tidak baik, maka tidak boleh kita dekati. Bukannya kita mengharamkan makanan itu ya. Kita kan tidak pernah bilang seandainya dokter kemudian resepkan obat, pantangannya salah satunya tidak boleh makan makanan manis, kita tidak pernah bilang dokter itu telah mengharamkan yang dihalalkan sama Allah, tidak. Karena memang fungsinya kurang baik bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Rasulullah. Ada beberapa jenis makanan itu yang dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan. Meskipun kadang-kadang beliau makan untuk menunjukkan makanan ini statusnya halal. Tapi Nabi Muhammad jarang betul menyentuh makanan itu. Contohnya apa? Daging ayam. Itu ada di dalam cerita Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu konsumsi daging yang paling dipantangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ayam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mencoba mentaklilkan ya hadis itu. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghindar makan ayam? Jadi ditaklilkan, atau apa, taklil itu dicarikan alasannya, dicoba cari tahu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kira-kira apa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit jaga jarak dengan ayam. Ini maknanya bukan haram ya, tapi Nabi Muhammad jaga sedikit jarak dengan ayam. Ternyata Bapak Ibu, kata Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad, ayam itu hewan yang rentan dengan penyakit. Dan manusia itu sangat dipengaruhi dengan hewan atau makanan yang dia makan. Kalau makanannya itu mudah rentan diserang penyakit, maka manusia yang mengkonsumsi makanan itu juga akan rentan diserang sama penyakit. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jaga
tidak terlalu sering beliau makan ayam. Nah, ini bukan maksud membangkrutkan orang yang usaha ayam ya. Ini kita ngomong ilmu Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad agak jaga jarak ya dengan makan ayam. Tadi alasannya, ayam itu termasuk hewan yang rentan kena penyakit. Maka Rasulullah jaga itu, tidak terlalu sering. Meskipun Nabi Muhammad makan kadang-kadang ayam. Yang kedua, ayam itu termasuk hewan yang tidak selektif ketika memilih empannya, makanannya. Beda dengan sapi Bapak Ibu. Sapi itu kalau Bapak Ibu pernah gembala sapi, dia nggak sembarang rumput mau makan Pak. Hanya rumput-rumput tertentu, hanya orang yang pernah ternak sapi ngerti ini. Nggak semua rumput mau dia makan Pak. Ya, nggak semua jenis tanaman mau dimakan sama sapi. Hanya makanan-makanan dari tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mau dikonsumsi sama sapi. Jadi sapi itu selektif. Kambing juga seperti itu Pak. Tidak semua jenis tumbuh-tumbuhan mau dimakan sama kambing. Kambing itu lihat-lihat, selektif dia milih makanan. Tapi ayam Bapak Ibu makan semua. Bahkan kotoran kita pun dipatok sama ayam. Maka dalam fikih itu ada namanya hayawanul jalalah. Hayawanul jalalah itu apa? Hewan yang konsumsinya itu bangka, itu haram dikonsumsi. Jadi kalau hewan, kita punya bebek atau kita punya ayam, bebek kita atau ayam kita konsumsinya cuman kotoran saja, kita kasih bangkai kita, kotoran kita atau bangkainya hewan itu sendiri, dia matok itu terus, maka maka bebek itu, ayam itu haram untuk kita konsumsi. Tapi kalau ayam itu kita kasih pakan yang lain selain kotoran, dia juga makan beras, makan nasi basi, ya kan? Nah, itu masih boleh. Ayam itu masih boleh kita konsumsi. Ini hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah lihat ke peternakan lele. Ya, ada peternakan lele, budidaya lele, itu makannya Bapak Ibu bangkai ayam saja. Tidak dikasih pakanan yang lain. Maka lele itu tidak boleh kita makan. Dalam fikih itu namanya hayawanul jalalah. Hewan yang makanannya cuman kotoran atau bangkai atau apapun yang diharamkan atau yang dimasukkan dalam kategori najis di dalam agama, hewan itu tidak boleh kita konsumsi. Maka Nabi Muhammad dengan dua alasan ini, kata Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Musnadnya, jarang betul beliau menyentuh tangannya terhadap ayam. Tapi kalau disajikan kadang-kadang makan beliau. Sengaja beli ayam enggak. Jadi kalau mau main sunnah Nabi ya di sini Bapak Ibu. Jangan terlalu sering, apalagi kalau ayam bukan ayam apa ya, bukan ayam kampung ya, ayam potong itu kan lebih rentan lagi dengan penyakit dia itu ya. Kalau kita mengkonsumsi maka juga kita termasuk orang yang nantinya rentan dengan penyakit. Jadi seperti itu. Wa ma quriba ilaihi syai'un minat thayyibati illa akalahu. Apapun yang didekatkan kepada Rasulullah dan yang didekatkan itu termasuk yang halal dan thayyib, yang baik ya, maka oleh Rasulullah pasti akan dia makan. Kecuali yang enggak baik. Yang enggak baik tadi beliau pasti akan jaga jarak dengan makanan itu. Illa an tu'afahu nafsuhu, kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan itu dia enggak senangi, dia enggak terlalu doyan dengan makanan itu. Ya tadi kita contohkan ayam. Fayatrakahu min ghairi tahrim, fayutrakuhu min ghairi tahrim, maka ditinggali oleh Nabi Muhammad memakannya min ghairi tahrim, dan tanpa oleh Rasulullah mengharamkan makanan tersebut kepada kita umatnya. Contoh lain Bapak Ibu. Ya, di dalam hadis Bukhari itu ada cerita Rasulullah SAW saat baru hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada saat itu beliau belum punya rumah, ya. Dan di kota Madinah pada saat itu belum ada hotel seperti Madinah sekarang ya, banyak hotel, belum ada hotel. Maka para sahabat Ansor itu merebut agar Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah mereka, numpang di rumah mereka, rebut. Tapi akhirnya diputuskan sama Nabi, di mana untanya berdiri, disitulah Nabi Muhammad akan bertempat tinggal sementara. Unta yang dikendarai oleh Nabi itu diberi nama Jad'a, unta jantan namanya Jad'a. Disuruh jalan sama Rasul unta itu. Ternyata unta itu berdiri di depan rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berdiri di situ.
Maka di dalam cerita hadis tersebut, semenjak peristiwa itu terjadi dan 6 bulan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi rumah beliau dibagi dua. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari agak sedikit besar, dibagi dua. Satu didomisili oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya, satu lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. 2 kamar, tapi dapurnya satu. Maka Abu Ayyub Al-Ansari cari tahu Nabi Muhammad itu makanan favoritnya apa, minuman favoritnya apa, cari tahu. Tentu cari tahunya sama orang Mekah, sama sahabat muhajirin, ya, sahabat-sahabat yang berasal dari kota Mekah, cari tahu. Ternyata orang muhajirin kasih tahu kalau Nabi Muhammad itu doyan dengan sarit, ya, bubur yang campurannya ada roti, ada daging sapi, kadang-kadang daging onta, pakai bawang, pakai kacang-kacang, pakai bawang merah, pakai bawang putih, ada basal, ada thum itu bawang putih, basal bawang merah. Itu makanan sarit, salah satu makanan sarit atau makanan favorit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan balik melaksanakan umroh atau haji, cobalah cicipi bagaimana enaknya makanan Nabi itu. Jangan nasi biryani terus. Orang kita kan kalau ke Arab Saudi itu carinya nasi biryani, ayam albaik, kebab, ya, rusmandi, ya, itu aja ya. Sekali-kali sarit inilah ya yang disebut dalam hadis sarit, Bapak Ibu. Maka dalam Sahih Muslim Rasulullah pernah menyebut fadlu Aisyata ala sairi ta'ab, fadlu Aisyata ala sairi nisa ka fadli sarit ala sairi ta'am. Keutamaan Sayyidah Aisyah dibandingkan istri-istri beliau yang lain, ya, saya yakin Bapak Ibu Nabi Muhammad waktu nyebut hadis ini tidak di hadapan istri-istri yang lain. Kalau di hadapan istri yang lain jadi cemburu nanti istri-istri yang lain, ya. Jadi Rasulullah menyebut keutamaan Sayyidah Aisyah dibandingkan istri-istri beliau yang lain, laksana keutamaan bubur sarit dibandingkan makanan-makanan yang lain. Ya, maka kemudian oleh keluarga Abu Ayyub Al-Ansari dimasaklah sarit. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari lupa kalau biasanya istri-istrinya Nabi itu buat bubur sarit kepada Rasul tidak pakai bawang merah, tidak pakai bawang putih. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak doyan bawang merah dan tidak doyan bawang putih. Nah, pada hari itu dimasaklah satu belanga sarit, pakai bawang merah, pakai bawang putih, pakai campuran daging, pakai koyakan roti, ya kan, disajikan di hadapan Rasul. Oh, senang Nabi Muhammad. Tanya Nabi Muhammad sama Abu Ayyub, kamu dari mana tahu kalau saya ini favoritnya? Abu Ayyub sudah riset dulu, ya, sudah teliti dulu. Ternyata baru dicicipi 2 sendok ditinggalin sama Nabi. Nabi tidak teruskan makannya. Abu Ayyub Al-Ansari sebagai tuan rumah kan tidak enak hati. Ini apa ini salahnya? Kok apa salah informan saya salah kasih tahu? Ya, atau data intelijen saya kurang lengkap, gitu kan? Bingung Abu Ayyub, sehingga Abu Ayyub nanya sama Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau tidak senang sama makanan yang aku sajikan? Oh, enggak, kata Rasul, saya senang dengan makanan ini. Cuman di dalamnya ada bawang merah, ada bawang putih. Saya tidak senang dengan bawang merah dan bawang putih. Abu Ayyub Al-Ansari, Bapak Ibu, ketika itu menangkap kesan kalau Nabi Muhammad tidak senang berarti itu haram. Padahal kesan itu tidak dikonfirmasi ulang, ya, kepada Rasulullah. Seharusnya beliau mengkonfirmasi ulang, ya Rasulullah, apakah engkau yang enggak senangi itu haram bagi umatmu atau untuk dirimu saja? Dia enggak konfirmasi, dia tangkap seperti itu. Abu Ayyub Al-Ansari dengan semangat beragamanya keluar dari rumahnya, kemudian dia kumandangkan di tengah-tengah kota Madinah itu, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, penduduk muhajir, kaum muhajirin, kaum ansar, hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan kepada kita semua bawang merah dan bawang putih. Wah, dia tangkap kesan itu, Bapak Ibu. Padahal beliau tidak konfirmasi ulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata berita itu cepat menyebar di kota Madinah, ya, sampai juga ke telinga Nabi Muhammad.
Ya, waktu sholat duhur langsung dikoreksi oleh Rasulullah. Enggak, saya enggak mengharamkan bawang merah dan bawang putih. Cuman sayanya enggak senang, kata Rasul. Kalau kalian senang ya silakan. Nah, maka kemudian setelah Imam Syafi'i membaca riwayat cerita tadi, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, bawang merah dan bawang putih karena Nabi kita kurang senang, makruh hukumnya kita banyak-banyak mengkonsumsi itu, terutama pada saat kita mau menunaikan ibadah sholat, ya, karena apa? Yurisul karihah, bisa menyebabkan bau, ya, bukan hanya bau mulut, bau badan. Jadi nanti dilebarkan, dikiaskan oleh mazhab Syafi'i, apapun makanan yang berpotensi membuat bau badan, apapun makanan yang berpotensi membuat bau mulut, maka asyaddu karahatan, ya, lebih makruh lagi kita mengkonsumsinya ketika mau dekat waktu sholat. Jadi tadi mau sholat jangan makan durian dulu, Pak. Habis sholat boleh makan durian, sekalian ajak saya. Kalau sebelum makan, belum sholat, ya lebih baik enggak usah dulu, ya. Kenapa? Baunya itu bisa mengganggu orang di samping kanan dan kiri kita. Makan jengkol, nah, jangan dululah sebelum sholat. Tapi setelah sholat ya enggak apa-apa, silakan. Nah, seperti itu, ya, cara pahami cerita itu seperti itu di dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi makruhnya itu atau asyaddu karahah pada saat kita ingin menunaikan ibadah sholat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an tu'afahu nafsuhu, kalau beliau tidak senang, fayatrukuhu min ghairi tahrim, maka ditinggalkan makanan itu dan statusnya bukan haram bagi kita. Jadi tidak mesti Nabi Muhammad senang dulu sehingga halal makanan, tidak mesti. Itu dalam istilah fikih, dalam ilmu hadis namanya sunnah jibiliyah, ya. Sunnah jibiliyah itu sunnah yang sangat tidak bisa dilepaskan dari sisi manusiawinya Nabi Muhammad. Tidak bisa dilepaskan dari sisi manusiawinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga menerangkan, melanjutkan keterangannya, wa ma abata'aman qat idzashtahahu akalahu. Nah, ini hadis sebenarnya, ya, hadis yang tadi kita kutip, tapi kemudian diredaksikan kembali dalam bentuk narasi kitab ini. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa ma abata'aman qattun idzashtahahu akalahu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Bahkan sampai makanan yang ada racunnya pun tidak diomongin sama Rasul. Bapak Ibu ingat Abdullah bin Mishkam itu, tokoh Yahudi Khaybar. Setelah perang Khaybar selesai, istrinya Abdullah bin Mishkam itu ngeracun. Ya, katanya mau tes. Kalau Nabi pasti tahu nggak mati terbunuh. Enak aja tes, resikonya nyawa, itu kan. Enak aja tes. Untung Rasulullah punya mukjizat. Ya, seketika makanan itu dihidangkan, satu panci daging, kuah daging dikasih kepada Rasulullah. Dibahasakan ini hadiah kepada Rasulullah karena Rasul itu tidak makan sedekah, Pak. Jadi harta atau makanan sedekah Nabi Muhammad tidak megang, tapi kalau hadiah dia pegang, dan dia ajak sahabat-sahabatnya untuk ikut makan. Kalau kita makan sendiri, kalau Nabi Muhammad makannya rame-rame. Maka dalam hadis Nabi Muhammad itu apa? Makan itu berkahnya kalau diramein, Pak. Ya, al barakatu fil jamaah. Keberkahan itu ada makan rame-rame, ya, di dalam jamaah, jangan sendiri sembunyi. Kalau kami dulu di pesantren, Pak, kan liburnya hari Jumat, itu datang orang tua hari Jumat bawa makanan banyak. Kalau santrinya pelit, malamnya hilang makanannya. Enggak berkah makanannya. Tapi kalau dibagi tobur itu antri bagi dikit. Padahal dikit, Pak, cuma cukup tai gigi aja. Tapi makanan itu berkah, tahan sampai 1 minggu. Enggak digangguin lemari kita itu. Tapi kalau bakhil, malamnya kita kerjain itu, Pak, habis makanannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'abata'aman qattun, tidak pernah beliau mencela makanan tadi, ya. Sampai-sampai makanan beracun dikasih. Ada sahabat Nabi mendahului Nabi. Ya, ini dia. Kenapa nanti dalam tradisi tasawuf kalau makan itu tidak boleh mendahului pewarisnya Nabi.
Kalau Bapak Ibu pergi ke kampung-kampung, Pak, kita kasih pengajian di situ, mereka hormat betul dengan kita itu. Mereka nggak makan kalau kita nggak makan. Kita misalnya disuruh ceramah di situ, itu kan dianggap sebagai tengku guru kan. Jadi mereka nggak akan makan, Pak, sebelum kita makan. Dan mereka nggak akan berhenti cuci tangan sebelum tengkunya cuci tangan. Itu sebenarnya sunnah Nabi, Pak. Para sahabat dulu seperti itu dengan Rasulullah. Adabnya dengan Rasulullah seperti itu. Jadi para sahabat itu tidak mulai makan kalau Nabi Muhammad tidak mulai. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad mulai, beliau juga, para sahabat ini juga ngambil makanan. Itu. Kalau Nabi Muhammad belum cuci tangan, para sahabat tidak cuci tangan. Kalau Rasulullah SAW sudah cuci tangan, baru para sahabat cuci tangan. Adabnya seperti itu. Maka dalam tradisi tasawuf, ulama itu kan warasatul anbiya. Dulu kita di pesantren seperti itu. Tanya sama Ustaz Jamil, boleh, waktu di Jemaah Amal. Kalau ada guru makan dengan kita, itu tidak berani, Pak. Kita natap matanya aja tidak berani itu, Pak. Maka saya marah betul. Ada satu orang ustadz di sini itu ngomongnya nggak santun, nggak sopan sama Ustaz Jamil itu. Saya marahin, saya bentak dia. Itu guru saya, Ustaz Jamil itu. Kami pun natap matanya tidak berani waktu di pesantren dulu. Ini ada orang di sini ini berani bentak beliau. Saya marahin waktu itu, Pak. Jadi itu adab namanya ya. Al-adabu fauqal ilmi, kata Rasulullah. Adab itu segala-galanya di atas ilmu pengetahuan. Jadi kalau guru kita itu sudah cuci tangan, baru kita berani cuci tangan. Kalau enggak, Pak, makanan udah habis, enggak cuci-cuci tangan sampai kering tangan kita. Kering, Pak, enggak berani-berani. Itu adab yang diajarkan di pesantren. Ya, orang enggak pernah mondok, enggak ngerti yang gini-ginian. Jadi suatu hari, Pak, pada hari itu sahabat Nabi mendahului Nabi, kurang adab, su'ul adab sama Rasulullah. Dia makan dulu. Ternyata karomahnya belum ini sahabat, makan mati. Rasulullah SAW baru masukkan daging itu ke mulut beliau. Kemudian si daging itu ngomong, "Ya Rasulullah, ini masmum. Ya Rasulullah, saya ini beracun." Dagingnya ngomong, Pak. Nah, itu salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Cuman diludahi sama Rasul, disudahi, tidak makan. Dan Rasulullah tidak pernah ngomel, "Kurang ajar kau makanan dibuang." Enggak. Itu bukan karakternya Nabi itu. Bahkan hatta daging yang diracuni pun Rasulullah SAW tidak komentari. Itu adabnya seorang Nabi, adabnya seorang Rasul. Ya, itu tanda beliau Nabi, tanda beliau Rasul, apa ditutur katanya itu. Beliau punya adab yang cukup mulia. Ya, kita mungkin tidak sanggup seperti itu. Ya minimal kita pingin seperti itu. Kalau kita pun tidak pingin seperti itu, minimal kita senang dengan orang yang model seperti itu, kan gitu. Kita ini kan bukan orang baik, Pak, tapi kita ini termasuk orang yang senang dengan orang-orang yang soleh, kan gitu komitmen kita. Idza ishtahahu akalahu. Jadi Rasulullah itu kalau punya makanan yang dia senangi, dia makan. Ya wa illa tarakahu. Kalau dia nggak senang dengan makanan itu, ya beliau nggak makan, ya dibiarin makanan itu. Kama taraka aklu dabba lamma lam ya'tadhu wa lam yuhrimuhu 'alal ummati. Sebagaimana ini peristiwa ya dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kama taraka akala dabba, makan kadal gurun. Dab itu kadal gurun, Pak. Jadi Khalid bin Walid, salah satu rahasia beliau enggak pernah letih-letih jihad fisabilillah, salah satunya mengkonsumsi dab, kadal gurun. Besarnya itu setangan saya. Kadal gurun beda dengan kadal kita di Indonesia, Pak. Kadal kita itu kan sejengkal aja. Ya, kalau kadal gurun itu sedepa saya itu besarnya, itu besar kayak iguana bentuknya, lebih kurang. Nah, orang Arab meyakini itu adalah salah satu Viagra, obat vitalitas ya. Jadi kalau di sana itu ada minyak dop, minyak ini, mohon maaf, ini tema untuk bapak-bapak sebenarnya. Nah, itu kalau konsumsi itu segar terus, bapak-bapaknya itu segar terus. 3 ronde jadi itu, Pak. Bahkan sampai subuh pun jadi, tahajud malam itu. Tapi tahajudnya bukan dengan sholat, ya dengan ibadah yang lain. Itu dop. Khalid bin Walid, Bapak Ibu, salah satu makanan favoritnya itu dop. Khalid bin Walid kan termasuk belakangan masuk Islam ya. Setelah perang Khandaq, beliau itu datang ke Madinah jadi mu'alaf, masuk Islam. Jadi setelah beliau masuk Islam,
Ya, beliau ngundang Rasulullah ke rumah beliau dan disajikan dop kadal. Ya, pada saat disajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cicipi, kemudian agak aneh ini daging kadal ini. Kemudian diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak makan lagi. Khalid bin Walid curiga, apakah ini haram? Sehingga Khalid nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dab ini atau kadal ini haram untuk dimakan? Enggak, kata Rasulullah. Inni uafuhu walam ajidu fil ardi inni wafu. Enggak haram, cuman dulu di kaumku makanan ini enggak ada. Atau di kaumku dab ini enggak biasa dijadikan makanan. Ya, sehingga saya enggak terbiasa makan dab ini, kata Rasul. Kayak belalang, Pak, jarodah. Itu kan sebut Nabi Muhammad, uhillat lana maitatani waddamani, dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai, dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai yang dihalalkan kepada kita itu kan as-samaku atau al-hutu dalam riwayat yang lain, al-hutu wal jaradu, bangkai ikan dan bangkainya belalang. Orang Aceh biasa nggak makan belalang, Pak? Nggak ada kebiasaan kita orang Aceh makan belalang. Tapi Bapak Ibu tidak boleh bilang atau tidak boleh sinis kalau ada satu suku bangsa yang cemilannya itu belalang, Pak. Ya, saya sampai tahun 92 itu di Ciputat, Pak, di Jakarta. Orang tua kami itu S2, S3 di Ciputat di Jakarta itu, tinggal di kampung hutan di Ciputat. Itu sering lihat tetangga kita itu makan belalang, Pak. Cemilan. Sambil nonton bola malam itu cemilannya belalang goreng, Pak. Ceker ayam. Ceker ayam itu kaki ayam dengan kepala ayam. Itu orang Jawa, orang Jakarta di sop, Pak, dibuat sop. Tapi di Aceh, waduh, enggak sanggup kita, Pak. Ini ya contoh ya. Jadi ada makanan tertentu yang satu masyarakat doyan sama makan itu. Tapi kita enggak doyan, Pak. Nah, Rasulullah waktu berhadapan dengan dop seperti itu. Khalid bin Walid biasa makan dop. Nabi Muhammad enggak terbiasa. Maka Rasulullah meninggalkan itu, tapi ditanya sama Khalid, apakah ini haram? Enggak, sayanya saja enggak terbiasa makan seperti itu. Ya kayak kita orang Aceh enggak terbiasa makan ceker ayam atau belalang goreng, tapi bangsa atau suku bangsa yang lain biasa dengan makan belalang goreng dan ceker ayam itu. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.